Sebagai wanita yang selalu berpakaian sangat sopan, sebenarnya aku berusaha keras untuk mengendalikan perasaan yang demikian. Jujur saja, meskipun aku sudah memiliki suami, aku merasa bahwa kebutuhanku sehari-hari masih sulit terpenuhi. Apalagi Mas Hardi, suamiku, ulama yang bersingan hak sebagai istri. Selama 5 tahun menikah dengannya, aku selalu berusaha menahan rasa kecewa terhadap sikapnya. Mas Hardi bekerja sebagai sopir, ekspedisi dan terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Dia jarang ada di rumah dan bahkan saat pulang, waktu yang kami habiskan bersama sangatlah singkat. Dia lebih banyak memikirkan dirinya sendiri dan sering mengabaikanku. Dalam kebingungan dan kesepian yang aku rasakan, hanya satu orang yang selama ini selalu ada untukku. Ayahnya Mas Hardi, Pak Didin. Beliau adalah sosok yang penuh perhatian dan selalu berusaha membuatku merasa lebih baik. Namaku Melinda, usiaku 30 tahun. Aku dan Mas Hardi sudah menikah selama 5 tahun. Tetapi hingga kini kami belum dikaruniai momongan. Setelah menikah, kami pindah ke rumah kontrakan yang sederhana. Kehidupan kami sebenarnya cukup stabil. Tetapi masalah utama dalam pernikahan kami bukanlah ekonomi, melainkan hubungan kami yang terasa hambar. Aku sering merasa sendiri dan tidak mendapatkan perhatian yang cukup dari suamiku. Mas Hardi bekerja sebagai sopir ekspedisi yang sering bepergian keluar kota. Terkadang, dia baru pulang setelah beberapa hari atau bahkan seminggu. Kehidupan kami semakin terasa sepi, apalagi di kota ini. Aku tidak memiliki keluarga sendiri, hanya keluarga suamiku yang sesekali datang berkunjung. Di antara mereka, yang paling sering menyempatkan diri untuk mampir adalah Pak Didin, bapak mertuaku. Pak Didin adalah pensiunan PNS yang kini menikmati masa tuanya dengan lebih santai. Di usianya yang menginjak 58 tahun, beliau masih tampak sehat dan bugar. Sementara itu ibu mertuaku, Bu Neneng, justru sering sakit-sakitan. Usianya baru 55 tahun, tetapi beberapa kali beliau harus dirawat di rumah sakit karena kondisi kesehatannya yang terus menurun. Karena alasan inilah, Pak Didin sering menghabiskan waktu di luar rumah, entah untuk menemani Bu Neneng berobat atau sekadar berjalan-jalan mencari udara segar di rumah kontrakan yang sepi ini. Kehadiran Pak Didin menjadi semacam hiburan bagiku. Awalnya, beliau hanya datang untuk mengobrol agar aku tidak merasa kesepian. Namun lama-kelamaan aku merasa nyaman berbicara dengannya. Beliau sering menanyakan kabarku, membantuku mengurus beberapa hal di rumah, bahkan sesekali membawakan makanan kesukaanku. Suatu malam, hujan turun dengan deras, angin bertiup kencang, membuat suasana semakin dingin dan mencekam. Aku duduk sendirian di ruang tengah, mendengarkan suara hujan yang berderai di atap rumah. Malam itu Mas Hardi sedang bekerja dan seperti biasa, aku hanya bisa merindukannya dalam diam. Ya namun aku sadar, rindu ini hanya akan berakhir dengan kecewa. Aku mencoba mengalihkan pikiranku dengan melakukan pekerjaan rumah. Aku menuju dapur untuk mencuci piring dan membersihkan meja makan. Saat aku sedang sibuk, tiba-tiba aku menyadari kehadiran seseorang di belakangku. Ketika aku menoleh, betapa terkejutnya aku melihat Pak Didin berdiri di sana, menatapku dengan senyum yang sulit aku artikan. "Melinda, kamu sering begini sendirian ya?" Tanyanya tiba-tiba. Aku sedikit gugup, tidak tahu harus menjawab apa. Iya Pak, kalau Mas Hardi pergi kerja saya sendirian di rumah." Pak Didin menghela napas panjang lalu duduk di kursi makan. "Kamu nggak boleh sering merasa sendiri, Melinda. Itu nggak baik buat kamu. Kamu kan wanita baik-baik, sopan, alim. Jangan sampai kesepian ini membuatmu merasa terbebani." Aku hanya diam mendengarkan kata-kata beliau. Dalam hatiku, aku sadar bahwa aku memang terlalu sering merasa kesepian. Ku merindukan perhatian, kehangatan, dan kebersamaan yang seharusnya aku dapatkan dalam pernikahan ini. Namun aku juga tahu bahwa tidak ada yang bisa aku lakukan selain menerima keadaan. Percakapan malam itu masih terngiang di kepalaku. Sejak saat itu, aku mulai semakin menyadari betapa Pak Didin adalah sosok yang selalu peduli padaku. Di saat suamiku justru semakin menjauh. Menurutnya,
Seorang istri harus bisa membuang rasa sepi saat ditinggal, bekerja oleh suami dengan melakukan hal-hal yang positif. Bapak cuma khawatir kalau dari kebiasaan itu, kamu jadi mudah tergoda dengan godaan lelaki lain, ujar Pak Didin, ayah mertuaku, yang menasihatiku dengan lembut. Aku terdiam. Kata-kata beliau terasa begitu menusuk ke dalam hatiku. Aku merasa bersalah. Seakan-akan aku telah mengecewakan suamiku dengan kebiasaanku sendiri. Tanpa bisa ditahan, air mataku mulai mengalir. Aku menundukkan kepala, tidak sanggup menatap mata bapak mertuaku yang penuh perhatian itu. Pak Didin melihatku menangis. Beliau lalu mengusap air mataku dengan penuh kelembutan. "Sudahlah, jangan menangis," katanya pelan. Air matanya tampak berkaca-kaca, seakan ikut merasakan perasaanku. Di luar, hujan turun semakin deras. Suara gemuruh angin dan tetesan air dari atap semakin membuat suasana terasa melankolis. Aku menatap wajahnya dalam-dalam. Aku baru teringat, beliau pernah mengatakan bahwa dirinya juga sering melakukan hal yang sama. "Ih, Bapak curang!" Seruku tiba-tiba mencoba mencairkan suasana. Pak Didin mengerutkan dahi, tampak kebingungan. "Curang? Apanya yang curang?" tanyanya. Aku tersenyum kecil, meski air mataku belum benar-benar kering. "Iya, Bapak kan juga sering melakukan kegiatan itu sendirian, kan?" tanyaku sedikit menggoda. Pak Didin tersenyum tipis. "Iya sih," jawabnya pelan. "Bapak juga manusia biasa. Ibu mertua kamu kan sudah lama sakit-sakitan, jadi Bapak sering merasa sendiri." Aku terdiam, memahami maksudnya. Aku tahu bahwa ibu neneng, ibu mertuaku, memang sudah sering sakit-sakitan sejak beberapa tahun terakhir. Keadaan ini pasti berat bagi Pak Didin. Tanpa sadar, aku mencubit lengannya pelan. "Ah, Bapak ini, bisa-bisanya cerita seperti itu ke saya," ujarku sambil tertawa kecil. Pak Didin mengerjapkan mata, lalu ikut tertawa. Tawanya terdengar begitu ringan, seolah beban yang selama ini ia rasakan sedikit berkurang. 2 hari kemudian Pak Didin kembali datang ke rumah. Aku menyambutnya seperti biasa, membukakan pintu dan mempersilakannya masuk. Kami duduk di ruang tamu, mengobrol ringan seperti sebelumnya. Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda dalam tatapan beliau. Seolah ada sesuatu yang ingin disampaikannya, tetapi beliau ragu-ragu. Aku yang mulai merasa canggung akhirnya beranjak ke dapur. "Saya buatkan kopi ya, Pak," ujarku, mencoba mengalihkan suasana. Aku ingin menjauhkan perasaan yang mulai mengganggu pikiranku. Aku tahu ada batas yang seharusnya tidak boleh kulewati. Namun, sebelum aku sempat melangkah lebih jauh, tiba-tiba Pak Didin menahan tanganku. Aku terkejut, tidak tahu harus bereaksi seperti apa. Aku menoleh melihat raut wajahnya yang serius namun tetap lembut. Entah apa yang ada di benaknya saat itu. Yang jelasnya dalam sekejap aku bisa merasakan sesuatu yang berbeda. Pak Didin tidak berkata apa-apa. Namun dari caranya menggenggam tanganku, aku bisa merasakan ketulusan dan kehangatan yang selama ini tidak pernah kudapatkan dari suamiku. Aku tidak menolak, tetapi juga tidak bisa mengungkapkan apapun. Semua terasa begitu cepat, seperti sesuatu yang terjadi begitu saja tanpa bisa dicegah. Hari-hari berlalu dengan perasaan yang semakin sulit kupahami. Aku mulai merasa lebih dekat dengan Pak Didin, lebih dari yang seharusnya. Hingga beberapa bulan kemudian, aku dan Mas Hardi menerima kabar yang mengejutkan. Aku hamil. Kebahagiaan langsung menyelimuti rumah tangga kami. Mas Hardi begitu senang saat mengetahui bahwa ia akan menjadi seorang ayah. Namun di dalam hatiku aku diliputi kebingungan. Aku tidak bisa memastikan apakah anak ini adalah hasil hubunganku dengan suamiku, atau aku menggelengkan kepala, menolak membiarkan pikiran itu menguasai diriku. Yang penting sekarang, aku hanya ingin menjalani kehidupanku seperti biasa. Terlepas dari kenyataan yang ada, aku akan tetap menjalani peranku sebagai istri dan ibu dengan sebaik mungkin.